Salve saudara-saudari terkasih, di video ini saya mau membagikan hasil tentang pendalaman aksi puasa pembangunan atau APP di lingkungan Santo Bonaventura tahun 2026. Tema besar aksi puasa pembangunan APP tahun 2026 adalah umat Katolik berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Tema ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, tapi dijelaskan melalui beberapa fokus, seperti persekutuan, pewartaan, liturgi, cinta kasih, dan kesaksian hidup. Dari seluruh pendalaman yang saya ikuti di lingkungan Santo Bonaventura, saya melihat bahwa tema ini benar-benar mengarah pada suatu hal, yaitu bagaimana umat tidak hanya beriman secara pribadi, tetapi hidup bersama sebagai satu komunitas dan saling mendukung. Nah, dalam kegiatan yang berlangsung, umat terlihat sangat cukup aktif. Pada saat sesi sharing dibuka, ada beberapa umat langsung memberikan tanggapan dan pendalaman mereka. Ada yang menanggapi, ada juga yang menambahkan pengalaman. Dari situ terlihat bahwa tema berjalan bersama memang sangat terasa, karena umat tidak hanya hadir, tetapi ikut terlibat dalam proses pendalaman APP. Nah, jadi ada realitas yang dibahas dalam pendalaman APP ini. Realitas yang dibahas dalam pendalaman APP ini sangat dekat dengan kehidupan umat sehari-hari. Dari isi bahan APP terlihat bahwa gereja melihat masih ada beberapa tantangan, seperti kurangnya peduli antar umat, kurangnya keterlibatan dalam kegiatan lingkungan, serta komunikasi yang kurang dalam keluarga dan komunitas. Selain itu, realitas zaman sekarang juga ikut dibahas, seperti pengaruh dunia modern dan digital yang membuat orang lebih fokus pada diri sendiri dan kurang peduli pada hal rohani dan kurang aktif dalam kehidupan menggereja. Dari yang saya lihat langsung pada lingkungan Santo Bonaventura, hal-hal ini memang terasa, tapi tidak semuanya menuju hal yang negatif. Justru dalam pertemuan itu, umat yang hadir cukup aktif terbuka. Ada yang jujur menyampaikan bahwa masih ada umat yang kurang aktif. Ada yang menyadari bahwa kepedulian itu perlu ditingkatkan. Yang menarik lagi, umat tidak hanya menyampaikan masalahnya, tetapi juga saling menguatkan. Jadi, dari hal ini suasananya bukan lagi saling menyalahkan, tapi saling sadar dan mau berubah. Kehadiran umat juga cukup baik sehingga pendalaman terasa hidup dan tidak kaku. Nah, dalam pendalaman APP ini, kitab suci menjadi dasar utama untuk melihat dan menanggapi realitas yang ada. Ada beberapa bacaan yang digunakan antara lain yang pertama, yaitu Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes menjelaskan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, yang berarti manusia harus tetap bersatu dengan Kristus supaya bisa menghasilkan buah dalam hidup. Yang kedua, dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius ini menegaskan bahwa setiap umat dipanggil untuk pergi dan mewartakan Injil. Ini menunjukkan bahwa iman tidak boleh hanya disimpan untuk diri sendiri, tetapi harus dibagikan untuk orang lain. Nah, yang ketiga, ada Injil Lukas. Injil Lukas ini mengingatkan bahwa rumah Allah adalah rumah doa. Dari sini, umat diajak untuk lebih serius dalam menghayati liturgi, bukan hanya sekedar hadir, tetapi benar-benar berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Yang terakhir dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius menegaskan bahwa umat adalah garam dan terang dunia. Artinya, iman harus terlihat dalam tindakan nyata, seperti menjadi teladan, membawa damai, dan membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penjelasan fasilitator pada saat melaksanakan APP, semua bacaan ini dikaitkan langsung dalam kehidupan umat. Jadi, umat tidak hanya mendengar bacaan, tapi juga diajak untuk memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di dalam seluruh pendalaman APP yang sudah berlangsung, yang ada beberapa aksi nyata yang akan dilakukan. Artinya, setelah memahami tema dan kitab suci, umat diajak untuk benar-benar melakukan sesuatu. Beberapa aksi nyata yang ditekankan dalam APP antara lain
Yang pertama, mengikuti doa lingkungan dan ekaristi secara aktif. Yang kedua, menjenguk orang sakit dan membantu yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, membangun komunikasi dalam keluarga. Yang keempat, terlibat dalam kegiatan gereja dan masyarakat. Yang kelima, membantu sesama tanpa membedakan latar belakang. Yang keenam, ikut dalam kegiatan sosial seperti bantuan pangan atau pelayanan kepada yang membutuhkan. Dan yang terakhir, kita diajak untuk menjaga lingkungan dan peduli terhadap kondisi sekitar. Jadi, dari yang saya lihat di lingkungan Santo Bonaventura, umat cukup memahami bagian ini. Dalam sharing, ada yang menceritakan pengalaman saat menjenguk orang sakit. Ada juga yang pernah membantu sesama dalam keadaan sulit. Yang ditekankan juga oleh fasilitator adalah bahwa aksi nyata tidak harus besar. Hal kecil seperti hadir, menyapa, peduli, dan mau terlibat itu sudah merupakan bentuk tindakan nyata. Jadi, bisa dilihat bahwa pendalaman APP yang sudah dilaksanakan pada tahun 2026 ini tidak berhenti pada teori saja, tetapi benar-benar mendorong umat untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian video yang dapat saya bagikan tentang pendalaman tema APP tahun 2026. Salve!